Tuhan Yesus harus menjadi yang terutama, menjadi tujuan perjalanan iman kita. Pelayanan Yesus harus menjadi tujuan. Apakah dia disukakan, apakah dia dimuliakan melalui pelayananku? Nah itu mata tertuju pada Yesus itu artinya seperti itu, maksudnya seperti itu. Ketika aku melayani dengan semangat, dengan berbuat ini, lakukan itu, apakah dia dipuaskan, disukakan dengan apa yang kita lakukan? Atau kita hanya sekedar memuaskan diri sendiri? Shalom saudaraku. Di dalam Ibrani pasal 12 yang merupakan kelanjutan dari pasal 11. Ya kalau Ibrani 11 jelas sekali ya, di sana dibahas tentang iman ya, all about faith gitu ya. Kemudian saksi-saksi iman dimunculkan, baik saksi yang hebat, yang berkemenangan maupun saksi yang bertahan di dalam iman sampai mati, itu semua dibahas saudara ya. Kemudian apakah iman itu di awal-awal juga dibahas, dan kita sudah belajar banyak tentang iman Abraham yang merindukan City of God itu. Nah saudara, setelah selesai Ibrani 11, kalau kita baca Ibrani pasal 12, ini menarik, merupakan sebuah nasihat yang harus kita ingat baik-baik. Kita baca saudaraku ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Terjemahan lain katakan karena kita mempunyai banyak saksi-saksi atau awan-awan saksi begitu ya. Jadi awan-awan saksi. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, satu ayat ini aja kalau dibahas bisa panjang lebar saudara ya. Jadi diawali dengan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Karena kita mempunyai banyak awan-awan saksi, jadi kayak awan itu kan kalau saudara mendongak ke atas ada awan-awan ya, mega-mega gitu tuh awan-awan ya. Itu saksi itu seperti itu, mengelilingi kita, melingkupi kita. Siapakah yang dimaksud dengan saksi-saksi dari iman kita? Nah, pasal 11 kan sudah dibahas, yaitu orang-orang beriman, orang-orang yang menjadi pahlawan-pahlawan iman di masa lampau. Sekarang mereka sudah bersama dengan Tuhan. Nah, mereka itu menyaksikan kita, saudara. Kita ini seperti ada di sebuah kolosium atau sebuah stadion begitu, dan kita didorong dalam kalimat berikut, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun. Jadi kita ini sedang dalam perlombaan, dan mereka para saksi-saksi iman yang luar biasa yang sudah mendahului kita, mereka itu seperti awan yang mengelilingi kita dan menyaksikan kita, nonton kita. Karena mereka sudah selesai dengan tugas sementara di bumi, mereka menantikan akan akhir cerita, final destination dari seluruh kisah umat manusia di bumi ini, yaitu apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Nah, sementara gereja terus ya berganti-ganti generasi ke generasi menuju pada kesudahannya, menuju pada puncaknya, firman ini ngajari kita, ayo kamu belajar dari saksi-saksi iman yang ada di Ibrani 11. Setelah itu, ketahuilah bahwa mereka itu menyaksikan kamu, mereka itu nonton kamu yang ada di kolosium, ada di stadion, di mana kamu berlomba. Jadi hidup ini sebuah perlombaan, saudaraku. Nah, dikatakan, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, kata penulis Ibrani. Jadi setelah penulis Ibrani ini membahas tentang saksi-saksi iman di Perjanjian Lama, atau saksi iman yang sudah mendahului mereka meskipun sudah dalam Perjanjian Baru, dia bilang ayo kita lanjutkan.
Sebab ini kan mereka itu sudah selesai, mereka kasih estafet. Kemudian mereka duduk. Ya bayangkan saudaraku ya, kalau larinya itu lari estafet, itu kan tongkat estafet itu kan dioper gitu pada pelari berikutnya. Setelah pelari yang sudah mengoperkan atau mengalihkan akan tongkat estafet itu, dia duduk. Ya, ini artinya dia sudah dipanggil Tuhan, sudah selesai dengan tugasnya, dia duduk. Nah, ketika dia duduk di bangku stadium itu, itulah mereka jadi saksi-saksi yang mengelilingi mereka yang masih berlomba ini bagaikan awan. Ya, kasih support gitu ya. Kasih support gitu ya. Nah, firman ini dalam Ibrani 12 ayat 1 ini, ayo toh kamu ini berlomba, jangan mau dibebani dengan dosa dan beban apapun yang merintangi perlombaanmu. Saudaraku, dosa maupun beban-beban itu memang kadang-kadang memang membuat kita nggak bisa lari kenceng, saudara. Nah, mereka bilang, ayo kamu larinya yang kenceng, tapi ada beban. Bebannya macam-macam, saudaraku ya. Ada juga dosa-dosa yang begitu merintangi. Nah, ini nasihat firman ini penting. Kita harus from repentance to another repentance. Itu yang membuat dosa itu semakin hilang. Beban itu bisa kelemahan-kelemahan yang bukan dosa. Bisa juga hal-hal yang bukan dosa tetapi tidak bisa full di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Itu merintangi juga. Tapi bukan dosa, saudara. Beban itu bukan dosa. Nah, itu harus dilepaskan. Diserahkan kepada Tuhan. Jadi serahkan dan serahkan dan serahkan. Kekhawatiran itu bukan dosa. Semua orang punya kekhawatiran. Serahkan kekhawatiran itu. Sebab itu menghalangi akan perlombaan. Perlombaannya itu digambarkan sebagai perlombaan lari estafet tadi, saudaraku ya. Dan berlomba dengan tekun. Jadi berlombanya itu kita tidak boleh patah semangat, tekun harus sampai ke akhir. Akhirnya kapan, saudara? Sampai nanti saudara menyerahkan tongkat estafet kepada yang melanjutkan. Saudara dan saya pada waktunya akan selesai. Dan marilah kita berlomba dengan tekun, dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lari, lari, dan lari. Nah, kemudian ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Ini penting, saudara. Dalam segala aspek kehidupan, Tuhan Yesus harus menjadi yang terutama, menjadi tujuan perjalanan iman kita. Pelayanan Yesus harus menjadi tujuan. Apakah dia disukakan, apakah dia dimuliakan melalui pelayananku? Nah, itu mata tertuju pada Yesus itu artinya seperti itu, maksudnya seperti itu. Ketika aku melayani dengan semangat, dengan berbuat ini, lakukan itu, apakah dia dipuaskan, disukakan dengan apa yang kita lakukan? Atau kita hanya sekedar memuaskan diri sendiri? Nah, ini juga menjadi nasihat yang penting, yaitu marilah kita melakukan perlombaan itu dengan mata yang fokus tertuju pada Yesus. Dalam hal karakter, ya, I want to be like Jesus. Aku ingin jadi seperti itu tujuanku. Dalam pelayanan, tujuanku adalah dia disukakan, dia dimuliakan, bukan yang lain, bukan aku. Bukan pekerjaanku atau pelayananku ini yang harus jadi besar, tidak, tapi Yesus yang harus jadi besar. Itu namanya mata tertuju kepada Yesus. Nah, kemudian dikatakan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Terjemahan King James katakan the author of our faith. Jadi Tuhan Yesus itu adalah penulis kisah iman saudara dan saya. Jadi kalau kita mata tidak tertuju pada dia, segala-galanya bukan dari dia, oleh dia, dan bagi dia, itu nanti bisa meleset, saudara, meskipun kelihatannya hebat. Kelihatannya di mata manusia luar biasa. Tapi hati dari setiap anak-anak Tuhan memang harus senantiasa diperiksa, atau kita senantiasa memeriksa hati kita sendiri. Apakah mataku tertuju kepada Yesus dalam perjalanan perubahan karakterku menjadi semakin dekat, semakin serupa dengan Yesus, ataukah dalam pelayananku hanya Yesus yang dimuliakan?
Nah, itu nanti yang akan terjadi adalah dia akan menjadi the author of our faith. Jadi dia yang akan menulis akan perjalanan iman kita itu sampai kepada kesempurnaan. Nah, kemudian contoh yang ditulis oleh penulis Ibrani ini bagus, dikatakan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Artinya apa? Ya contohlah dia. Kalau ada kesulitan, ada kesukaran, ada penderitaan karena iman, ya karena fokus kita pada Yesus, ya nggak apa-apa saudaraku. Bukankah dia contoh kita, teladan kita juga mengalami atau melewati hal yang sama. Saya ingatkan kembali saudaraku, barang siapa mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Kemudian Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini pelajaran seumur hidup buat kita. Jadi itu saudara yang dimaksudkan dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kalau diulang lagi ya tanggalkan beban dan dosa, kemudian tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Masing-masing beda saudaraku ya, jalurnya beda-beda. Tidak usah saling iri dengan jalur yang lain. Jalurmu, jalurku itu masing-masing ada. Selesaikanlah itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, dan nanti dia akan menjadi penulis, pengarang dari perjalanan iman kita sampai kesempurnaan. Wow. Contohnya dia, kalau ada penderitaan, ada penyangkalan diri, memang itu perjalanan seumur hidup kita. Lemah lembut, rendah hati, ya, sampai pada kesempurnaan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.